Thinking of you, thinking of you. Perkenalkan, nama saya Agnesia Tiara Boro Putar dari Prodi Manajemen Pemasaran Internasional. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari laporan bisnis. Saya akan mempresentasikan hasilnya. Yang pertama, terdapat rumusan masalah. 1. Apa yang menjadi landasan pengelolaan produksi pupuk Persero dari tahun ke tahun mengalami penurunan? Kedua, upaya apa yang dapat dilakukan selama tahun 2022 produksi pupuk meningkat? Ketiga, apakah dengan menggunakan sistem holding company membuat kinerja PT Pupuk Indonesia menjadi semakin baik? Tujuan dan manfaat. 1. Meningkatkan efisiensi dan produktivitas di bidang industri pupuk dan memberikan kontribusi yang sangat besar terutama bagi para pengusaha di bidang industri pertanian. Kedua, melakukan pengolahan holding company agar dapat mengurangi beban pemerintah untuk koordinasi dan pengendalian perusahaan pupuk. Ketiga, melakukan kegiatan sinergi dalam bidang produksi, pemasaran, rencana bangun dan keuangan sehingga diperoleh keuntungan yang maksimal secara keseluruhan atau korporat. Baiklah, kita masuk ke bagian data produksi dan perencanaan. Produksi pupuk dan amoniak. Pupuk urea berjumlah 7.903.042 ton, pupuk NPK berjumlah 3.023.235 ton, pupuk lainnya berjumlah 1.257.557 ton. Subtotal produksi pupuk berjumlah 12.263.833 ton. Non-pupuk amoniak berjumlah 6.013.016 ton, non-amoniak berjumlah 1.071.994 ton, subtotal produksi non-pupuk berjumlah 7.085.010 ton. Produk samping, subtotal produksi produk samping berjumlah 33.409 ton, total produksi berjumlah 19.382.252 ton. Nah, di sini kita lihat terdapat kinerja volume perdagangan. Bisa kita lihat dari tabel di tahun 2016, 2017, 2018, 2019 dan 2020. Setelah kita masuk ke rencana penjualan berdasarkan segmen geografis. Rencana penjualan berdasarkan segmen geografis tahun 2021. Dari tabel di atas, untuk rencana penjualan di tahun 2021 akan dilakukan dengan dua segmen, yaitu penjualan domestik atau dalam negeri dan penjualan secara ekspor atau luar negeri. Untuk penjualan secara domestik, rencana penjualan sebanyak 63.423.053 ton dengan persentase 86,96%. Dan untuk penjualan ekspor sebanyak 9.511.664 ton dengan persentase 13,0,4%. Jadi, target total pendapatan untuk tahun 2021 sebanyak 72.934.717 ton dengan persentase 100,00%. Penjualan domestik lebih banyak daripada ekspor dikarenakan di Indonesia lah, yaitu negeri kita sendiri yang sektor pertaniannya luas dan sangat kemungkinan besar lebih untung untuk menjual lebih banyak di dalam negeri daripada di luar negeri, yang mungkin tidak cukup banyak untuk mendapatkan untung tetapi tetap diekspor ke negara yang cukup membutuhkan produk dari perusahaan. Kita masuk ke saran. 1. Manfaat website Go Pupuk untuk menunjang pemasukan dan pemasaran pupuk. Kedua, mengembangkan pupuk dengan kemasan sedang maupun kecil. 3. Menanamkan citra baik kepada konsumen. 4. Mengendalikan permintaan pupuk subsidi maupun non-subsidi. Kelima, melakukan kegiatan promosi ke industri skala. Dari presentasi di atas, kita mendapat kesimpulan, yaitu PT Pupuk Indonesia atau Persero atau PI merupakan induk perusahaan holding company yang membawakan 10 anak perusahaan yang bergerak di bidang industri pupuk dan bahan kimia EPC atau Engineering
procurement and construction, perdagangan umum dan jasa, perindustrian dan perdagangan bidang pertanian, industri perdagangan dan jasa energi, pelayaran dan jasa angkutan laut. Baiklah, sampai di situ presentasi saya. Jika ada kata tutur yang salah, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.